Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Netizen dimanapun Anda berada, di samping kiri saya ini merupakan jenis bantuan sosial yang bisa Anda pilih ya. Bisa Anda pilih untuk mengusulkan baik diri Anda sendiri ataupun tetangga Anda yang berada di dalam satu desa atau dalam satu kelurahan dengan KTP Anda. Nah, ini adalah jenis bantuan yang bisa Anda pilih pada sistem aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini sudah ada di Play Store. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, apabila Anda ingin melakukan usul yang seperti ini ataupun menyanggah penerima bantuan sosial yang sudah sejahtera atau mampu, Anda bisa melakukannya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti apa informasi kita kali ini terkait usulan bansos seperti ini? Karena juga banyak masyarakat yang tanya terkait bagaimana cara mendapatkan bansos dan bagaimana melaporkan penerima bansos yang sudah sejahtera atau mampu. Sehingga pada video saya kali ini, saya khusus akan membahas terkait hal tersebut. Bagi Anda penerima manfaat ataupun Anda masyarakat umum yang saat ini sedang menyimak informasi di channel YouTube saya, bisa Anda bagikan nanti informasi ini ke warga sekitar, agar semakin banyak warga yang tahu terkait bagaimana usul dan bagaimana cara melaporkan penerima bansos yang sudah sejahtera atau mampu. Dan Bapak Ibu sekalian, berikut informasi lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini khusus saya membuat video karena kemarin ada salah satu sobat netizen yang bertanya, kenapa data penerima manfaat atau data kemiskinan kok tidak berubah? Yang menerima itu-itu saja. Yang sudah kaya tetap menerima, yang kondisinya sangat memprihatinkan, kenapa kok tidak menerima? Nah, terkait hal tersebut sebenarnya Anda perlu tahu terlebih dahulu terkait sistem bansos. Karena penerima bansos ini datanya diambil dari sistem ini. Nah, ini dasar yang perlu Anda ketahui atau konsep dasar terkait bansos, sehingga Anda bisa paham nanti bagaimana mengusulkan warga yang belum dapat dan bagaimana menghapus warga yang sudah dapat bansos tapi dia sekarang kondisinya mampu atau sejahtera. Nah, ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Yang pertama, konsep dasar yang perlu Anda ketahui di mana penerima bansos baik PKH, BPNT, PBIJK, BLT, dan lain sebagainya, dasar datanya yaitu adalah DTKS. DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial, di mana penerima bansos memang harus terdata dulu di dalam data ini. Itu sudah sesuai dengan aturannya ya. Jadi kalau ingin menerima bansos baik PK, BPNT, silakan dimasukkan dulu ke dalam data DTKS ini. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara usulnya? Apakah melalui pendamping, ataukah melalui desa, ataukah ke kantor dinas sosial? Itu yang mana yang harus diusulkan? Nah, baik Bapak Ibu, terkait usul, saya tegaskan bahwasanya pendamping bansos, khususnya pendamping PKH, tidak bisa melakukan usul. Usulnya lalu kemana Mas? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ya, terkait penanganan fakir miskin, pasal ke-9, di mana di sana dijelaskan bahwasanya untuk pengusulan ya warga miskin bisa secara aktif ya datang ke kantor desa atau kelurahan setempat. Nanti oleh pihak desa atau kelurahan akan dibantu diusulkan jika memang dia layak untuk diusulkan. Dan aplikasi untuk pengusulan yaitu namanya SIKNG ya, aplikasi yang digunakan untuk mengakses pengusulan bansos sudah diserahkan ke desa atau kelurahan setempat. Tentunya nanti saat Anda usul ke desa, desa juga melakukan yang namanya musyawarah untuk menentukan Anda itu berhak diusulkan atau tidak. Ya, terkait usul yaitu bisa ke kantor desa atau kelurahan. Jangan ke pendamping atau jangan langsung ke dinas sosial. Karena di pendamping tidak ada sistemnya untuk pengusulan. Apalagi ke dinas sosial tentu tidak ada.
yang ada yaitu sesuai dengan undang-undangnya ke desa atau kelurahan. Sudah ya? Berikutnya, terkait usul ini ternyata bisa menggunakan aplikasi ya. Jadi Kementerian Sosial sudah memberikan aplikasi kepada masyarakat agar masyarakatnya bisa usul secara mandiri. Yaitu adalah aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini bisa Anda unduh pada Google Play Store. Ya, bisa Anda unduh di sana dan silakan mendaftar akun jika belum memiliki akun. Pendaftarannya cukup simpel, cukup mudah. Anda silakan isi biodata Anda di sana. Nanti tunggu verifikasi dari pihak Kementerian Sosial. Apakah pendaftaran Anda itu diterima atau tidak? Pendaftaran akun ya maksudnya ya, bukan pendaftaran bansos. Apabila pendaftaran akun ini diterima, maka Anda bisa melakukan usul. Nah, Anda bisa melakukan usul diri Anda sendiri ataupun tetangga Anda yang berada di dalam satu desa atau satu kelurahan dengan KTP Anda. Nanti ada menu usulnya. Menunya seperti ini. Nah, ini bisa Anda lihat. Di sana Anda bisa klik tambah usulan. Ketika Anda tambah usulan, biasanya akan diminta dimasukkan biodata ya, baik nomor KK, nomor NIK, dan sebagainya, alamat begitu. Lalu nanti Anda bisa pilih jenis bantuan yang Anda inginkan. Apakah PKH, apakah BPNT, ataukah PBIJK, ataukah yatim piatu, dan lain sebagainya. Nah, menu ini ada di aplikasi Cek Bansos. Misal Anda tidak ingin ke desa, ya mungkin ke desa sulit, Anda bisa menggunakan aplikasi ini. Kementerian Sosial sudah memberikan kemudahan bagi Anda untuk melakukan usul bansos jika secara ekonomi Anda memang layak mendapatkan bansos. Namun usul ini dibatasi dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya. Selain jam itu Anda tidak bisa melakukan pengusulan, begitu ya. Nah, terkait usulnya sudah saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dipahami terlebih dahulu kenapa kok datanya tidak berubah atau mungkin yang miskin tidak masuk. Bisa jadi masih belum diusulkan ya. Dibantu diusulkan. Anda bisa mengakses aplikasi itu. Silakan Anda bisa membantu tetangga Anda yang memang layak mendapatkan bansos diusulkan masuk ke dalam bansos. Tentunya keluarga yang diusulkan pastikan KTP dan KK-nya sudah update dan sudah diaktifasi pada Dukcapil agar nanti saat pengusulan datanya terbaca. Jadi kesimpulannya usul ada dua cara ya, usul agar bisa mendapatkan PKH atau BPNT, satu melalui desa, yang kedua melalui aplikasi Cek Bansos. Khusus yang melalui aplikasi Cek Bansos tentunya nanti akan dilakukan verifikasi baik oleh pihak desa ataupun oleh dinas sosial setempat. Karena nanti setiap usulan yang dilakukan oleh warga nanti akan muncul di sistem desa atau kelurahan dan juga di sistem dinas sosial ya. Terakhir terkait kenapa yang menerima bantuan sosial ada yang sudah kaya tapi kok masih menerima, bisa jadi penerima tersebut belum dihapus. Hapus penerima bansos saat ini caranya sangat mudah dan sangat-sangat bisa sekali. Caranya bisa melalui desa, langsung dieksekusi pada sistem SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Anda silakan dikawal ya, agar misal Anda melaporkan warga yang sudah mampu atau sejahtera, Anda bisa laporkan ke desa dan Anda bisa mengawal secara langsung ya untuk melihat apakah memang dieksekusi atau tidak. Agar bantuan sosialnya itu terhapus semua, yang dieksekusi haruslah BPJS Kesehatan karena itu adalah kunci bansos ya. Yang kedua, untuk menghapus bansos Anda bisa juga menggunakan aplikasi Cek Bansos. Nah, aplikasi ini yang tadi saya sampaikan, jadi aplikasi Cek Bansos itu fungsinya bisa double, bisa mengusulkan dan bisa menyanggah atau melaporkan penerima bansos yang sudah mampu atau sejahtera. Dengan aplikasi ini, Anda bisa menyanggah penerima bantuan yang berada di dalam satu desa atau kelurahan Anda yang mungkin dia sudah sejahtera atau mampu. Tentunya dengan melampirkan foto. Di aplikasi itu diminta melampirkan 2 foto. Dan Anda saat menyanggah, pastikan nama penerima yang Anda sanggah itu sudah sesuai dengan KTP-nya dia. Misal namanya Siti Khotijah. Pastikan Siti Khotijah ini benar. Karena biasanya dalam satu desa itu nama yang sama itu ada banyak. Jadi cari
yang umurnya paling sesuai dan dia bantuan sosialnya yang sesuai. Kalau dia sudah cocok, oh ini umurnya ini, dia mendapat bantuan ini, nah ini berarti Siti Khotijah yang ini. Nah, Anda silakan eksekusi yang ini. Hati-hati jangan sampai menyangka Siti Khotijah yang lain. Kalau sampai salah sanggah, nah itu akan ribet masalahnya ya. Nah, terkait bagaimana usul dan sanggahnya sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Mohon nanti bagi yang warga yang lain yang mungkin ingin tahu bisa di-share video ini, dikasihkan ke mereka terkait penjelasan yang saya sampaikan ya. Lalu mungkin ada yang tanya-tanya, Mas ini sudah kita usulkan tapi kenapa kok tidak lolos juga? Nah Bapak Ibu, terkait usulan yang tidak lolos sebenarnya bisa dijawab di mana bantuan PKH dan BPNT itu ada kuotanya. Jika kuotanya masih full, maka usulan berapapun juga tidak bisa masuk, alias masuk di dalam list daftar antrian. Agar bisa masuk bagaimana? Ya agar bisa masuk, maka harus dilakukanlah graduasi atau pencoretan penerima bansos yang sudah tidak layak, itu dicoreti semua. Baru nanti yang diusulkan ini bisa masuk ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di hari Minggu ya. Kita akan bertemu lagi insya Allah nanti kalau tidak Selasa ya Rabu, karena ini masih momen libur panjang ya. Saya akan mudik dulu ya, mudik dulu. Dan biasanya kalau mudik ya tidak bisa membuat video. Ya insya Allah kita ketemu lagi kalau tidak Selasa, Rabu ataupun Kamis depan ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.